Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fiko Dharma Pasya, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 2008654. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan melalui video lisan mengenai jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah senam. Di mana pada soal pertama di sini ditanyakan, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan senam. Jadi, yang dimaksud dengan senam merupakan suatu latihan tubuh yang dilakukan secara sistematis dan teratur dengan mengutamakan unsur ketangkasan dan melibatkan seluruh anggota tubuh sehingga dapat menghasilkan suatu gerakan yang indah. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu jelaskanlah sarana dan prasarana yang terdapat dalam senam. Jadi, sarana dan prasarana yang terdapat dalam senam itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada lantai, meja lompat, palang bertingkat, balok keseimbangan, gelang-gelang, kuda pelana, palang sejajar, dan juga palang tunggal. Di mana penjelasan mengenai alat-alat atau sarana dan prasarana dalam senam tersebut akan kembali saya jelaskan pada soal nomor 3, dikarenakan pada soal nomor 3 yaitu jelaskanlah alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri dalam senam. Jadi sesuai dengan soal nomor 2 tadi, saya akan kembali menjelaskan mengenai alat-alat tersebut atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam senam. Yang pertama ada meja lompat. Meja lompat merupakan salah satu alat yang digunakan dalam senam artistik, di mana alat ini digunakan sebagai untuk tolakan setelah atlet berlari yang kemudian akan menuju springboard. Yang kedua ada kuda-kuda pelana. Kuda-kuda pelana merupakan suatu alat yang digunakan dalam senam, di mana alat ini digunakan untuk berayun dengan kedua kaki secara berputar. Yang ketiga ada gelang-gelang. Gelang-gelang merupakan suatu alat yang biasanya tergantung pada kawat kabel dengan tinggi 5,8 meter. Namun biasanya juga disesuaikan dengan tinggi pesenam, sehingga pesenam memiliki ruang untuk melakukan gerakan bergantung dan juga berayun. Yang keempat ada alat palang sejajar, di mana palang sejajar ini merupakan suatu alat yang digunakan dalam pesenam, yang digunakan untuk pesenam melakukan gerakan seperti ayunan, gerakan keseimbangan, dan juga gerakan pelepasan. Yang kelima adalah palang tunggal. Palang tunggal merupakan suatu alat yang digunakan dalam senam yang memiliki ukuran diameter sebesar 2,4 cm dengan memiliki tinggi 2,5 meter dari permukaan, yang biasanya alat ini digunakan untuk melakukan gerakan, keahlian rilis, dan juga perubahan arah atau juga gerakan-gerakan berputar. Yang keenam ada lantai. Lantai merupakan sarana yang digunakan dalam senam, di mana memiliki ukuran sebesar 12 meter x 12 meter. Yang ketujuh ada balok keseimbangan. Balok keseimbangan ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam senam yang biasanya dibuat khusus untuk nomor wanita, di mana alat ini digunakan untuk melakukan gerakan seperti meliuk, memutar, duduk, telungkup, langkah, ataupun juga lompat. Dan yang terakhir adalah alat palang bertingkat. Palang bertingkat ini merupakan juga alat yang digunakan untuk pesenam yang khusus wanita, di mana memiliki ukuran dengan panjang 2,40 meter dengan tinggi palang atas setinggi 1,50 meter dan tinggi palang bawah setinggi sebesar 2,30 meter. Itulah tadi penjelasan yang saya lakukan mengenai soal nomor 3 mengenai alat-alat atau sarana dan prasarana yang dipertandingkan dalam sebuah perlombaan senam. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana di sini diminta jelaskanlah kondisi fisik umum yang dibutuhkan di dalam senam. Jadi, di dalam senam, kondisi fisik umum itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kelenturan. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan? Jadi, kekuatan itu merupakan suatu komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua adalah kelenturan. Apakah yang dimaksud dengan kelenturan? Jadi kelenturan itu merupakan suatu efektivitas seseorang
tentang dia melakukan segala aktivitas dengan penguruan tubuh yang luas. Baiklah, untuk soal nomor 5 yaitu jelaskanlah kondisi fisik khusus yang digunakan di dalam senam. Jadi tadi pada soal nomor 4 telah saya jelaskan mengenai kondisi fisik umum dalam senam, dimana pada soal nomor 5 ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Jadi di dalam senam kondisi fisik khusus terbagi menjadi dua macam juga, yaitu daya ledak otot lengan dan juga daya ledak otot tungkai, di mana daya ledak otot lengan ini merupakan suatu kemampuan otot lengan untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi, di mana daya ledak otot lengan ini merupakan gabungan dari daya ledak dan juga kecepatan yang dikerahkan secara maksimum dalam waktu yang cepat dan juga singkat. Sedangkan daya ledak otot tungkai merupakan suatu kemampuan pada otot tungkai yang digunakan untuk menahan beban dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi yang kemudian dikerahkan secara maksimum dalam waktu yang cepat dan juga singkat. Baiklah, jadi di sini jawaban untuk nomor 6 dan juga nomor 7 akan saya jawab dalam satu kesempatan, di mana menurut saya kedua pertanyaan tersebut tidak jauh beda mengenai latihan dasar dan juga cara pelaksanaan mengenai gerakan rolling ke depan bulat, V dan juga sudut. Di mana biasanya dalam melakukan gerakan rolling ke depan bulat, V dan juga sudut biasanya diawali dengan sikap jongkok, kemudian kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu, kemudian kaki diluruskan, tangan atau siku sedikit ditekuk, kemudian kepala dilipat hingga dagu menyentuh dada, yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan badan sedikit dicondongkan ke depan sehingga berat badan bertumpuk pada telapak tangan yang menumpuk pada matras. Kemudian gerakannya dilanjutkan dengan menggulingkan badan ke depan, yang dimana pendaratan utama itu kepada tengkuk. Yang selanjutnya pada gerakan rolling ke depan bulat, yaitu kakinya itu dilipat ke dada, dimana sebenarnya pada dasarnya sama saja teknik atau awalan melakukan gerakan rolling ke depan, baik itu rolling ke depan bulat, V dan juga sudut, dimana hal ini hanya dibedakan dengan gerakan kakinya setelah mengguling. Pada gerakan rolling ke depan bulat yaitu kakinya rapat kepada dada, sedangkan pada rolling ke depan V kakinya itu diluruskan hingga membentuk huruf P. Ya, ketiga yaitu pada saat melakukan gerakan rolling ke depan sudut atau lurus, yaitu kakinya itu lurus ke depan rapat. Jadi pada dasarnya sama saja gerakan awalannya itu, hanya saja dibedakan dengan gerakan setelah melakukan penggulingan, di mana yang telah saya jelaskan tadi. Setelah melakukan gerakan guling ke depan, selanjutnya yaitu tangan dilemaskan, kemudian memegang matras yang kemudian berusaha untuk bangun. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan kembali menjawab soal nomor 8, yaitu jelaskanlah kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Jadi dalam rolling ke depan biasanya terdapat berbagai macam atau banyak kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan gerakan rolling ke depan, dimana kali ini saya akan menjelaskan 5 poin saja kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan rolling ke depan. Yang pertama yaitu tangan tumpuan terlalu jauh ke depan sehingga kaki sulit untuk mendorong. Yang kedua yaitu keseimbangan tubuh kurang baik. Hal ini dikarenakan tubuh kurang bulat. Yang ketiga yaitu posisi mengguling kurang sempurna. Dikarenakan hal ini kepala menoleh ke samping pada saat pelaksanaannya. Yang keempat yaitu posisi mengguling tidak lurus. Hal ini dikarenakan tangan tidak lurus pada saat pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu dagu tidak menempel kepada dada. Oleh sebab itu hal ini akan menyebabkan biasanya cedera leher. Sedangkan cara untuk mengatasinya dapat kita lakukan dengan berbagai macam. Di antaranya itu kita dapat melakukan roll ke depan berpasangan, kemudian dapat dilakukan dengan cara memiliki bantuan dari teman, di mana teman tersebut memegang kita atau memandu kita untuk melakukan roll ke depan. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor ke-9, yaitu jelaskanlah kesalahan yang sering terjadi pada roll ke belakang dan juga cara mengatasinya. Jadi dalam pelaksanaan roll ke belakang ada berbagai kesalahan yang sering terjadi, di mana kali ini saya juga akan mengambil beberapa poin saja, di mana kesalahan pertama itu biasanya
tangan menumpu terlalu jauh ke belakang sehingga tidak dapat melakukan tolakan. Yang kedua yaitu keseimbangan tubuh kurang baik. Hal ini dikarenakan tubuh kurang bulat. Yang ketiga, bukan telapak tangan yang menumpu. Yang keempat, yaitu posisi mengguling kurang sempurna dikarenakan kepala menoleh ke samping. Yang kelima yaitu keseimbangan tidak terjaga dikarenakan mendarat dengan lutut. Adapun cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan gerakan oleh ke belakang ini dapat dilakukan dengan cara bantuan dari teman, di mana teman tersebut menopang dan juga mengangkat pinggang dan mengarahkannya ke arah roll ke belakang. Yang cara kedua yaitu mengangkat panggul, kemudian dikit-dikit atau perlahan-lahan mengarahkannya kepada roll ke belakang, di mana hal ini apabila dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan suatu kebiasaan pada pesenam yang kemudian lama-kelamaan akan bisa melakukan roll ke belakang. Saya akan menjawab soal nomor 10 yang dimana di soal nomor ini diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan juga cara melakukan sikap kapal terbang, kayang, dan juga sikap lilin. Jadi yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan itu merupakan kemampuan untuk menyeimbangkan keseimbangan tubuh yang ketika ditempatkan di berbagai posisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pelaksanaan gerakan kapal terbang, di mana gerakan ini diawali dengan sikap berdiri yang kemudian mengangkat satu buah kaki, kemudian satu kakinya lagi digunakan untuk menumpu. Selanjutnya yaitu kedua tangan direntangkan, lalu berdiri dengan kaki dengan tangan direntangkan seperti sayap pesawat terbang. Yang kedua yaitu cara pelaksanaan gerakan kayang, di mana gerakan kayang ini biasanya diawali dengan sikap berdiri yang kedua tangan bertumpu pada panggul, kemudian kaki sedikit ditekuk, siku sedikit ditekuk, dan juga kepala itu dilipat ke belakang. Kemudian tangan dilipat ke belakang hingga menyentuh matras. Kemudian tubuh akan berbentuk busur, di mana itu adalah gerakan akhirnya. Yang terakhir yaitu mengenai cara pelaksanaan gerakan sikap lilin, di mana gerakan sikap lilin ini biasanya diawali dengan sikap telentang yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan kaki yang diluruskan, kemudian kaki diangkat ke atas dengan pinggang ditopang oleh kedua tangan, namun di sini bagian pundak tetap menempel kepada lantai. Tadi penjelasan jawaban yang saya ungkapkan secara lisan mengenai jawaban tertulis ujian tengah semester mata kuliah senam saya. Apabila ada kesalahan kata-kata yang saya lontarkan itu terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Fiko Dharma Pasya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.